去嘛，就带我们去嘛。来，我的 iPad，走，赶紧找他拿回来。 Wanita cantik ini namanya Mei Jia. Dia kesal karena Santi nggak mau diam bareng pacarnya yang bernama Riko. Santi sama Riko ini sangat romantis, tapi pacar Mei yang bernama Kalpanak cuma nyetir dan terdiam saja. Mereka semua dalam perjalanan liburan ke pantai pasir putih. 我来啦！ Pas sampai di sana, pantainya ramai dan membuat mereka bingung mau berjemur di sebelah mana. Melihat itu, nenek ini menemui mereka dan nawarin buat liburan ke pulau yang masih sepi dan cocok untuk beradu mekanik. Santi yang jago selfie itu pun langsung tertarik sama tawarannya. 今天你算找对人了。 出去寻找一下刺激。 Nenek itu langsung mengajak mereka ketemu kakek Yono dan nyuruh Yono buat jadi pemandu wisata mereka di pulau itu. Tapi Yono nolak karena pulau itu dilindungi karena ada harta karunnya. Mendengar itu, Santi langsung penasaran dan memaksa kakek Yono buat mengantarkannya. Melihat keindahan gunung di area badan Santi, kakek Yono pun langsung setuju. 带我们去嘛，就带我们去嘛。我来啦！ 我们来啦！ Sampai di sana, Yono langsung mengingatkan buat jangan berpisah karena pulau ini sangat angker. Kakek Yono juga mikir buat bisa menjelajahi gunung kembarnya Santi di saat ada peluang. Tapi Santi nggak peduli sama si Yono. Dia selfie dan kaget ketika muncul bocah gundul ini. Si gundul itu ternyata anaknya Yono yang menjaga pulau itu dari perampok harta karun. 这里的风景的确很美，来。 Yono akhirnya menunjukkan tempat yang buat mereka bermalam. Melihat itu Santi langsung takut manja dan komplain karena dia nggak bisa tidur di tempat seperti itu. Kemudian dengan sabar Yono menjelaskan kalau di dalam tempat itu ada ruangan yang layak dihuni. Setelah itu di pantai, Santi sama Riko langsung main-main air. Setelah puas bermain air, mereka berdua pun beradu mekanik di atas bebatuan. Tapi si gundul ini memang kurang ajar, dia mengganggu mereka dan mencuri tablet milik Santi. 我的 iPad，走。 Sementara itu Mei marah dengan Kalpanak karena sejak perjalanan sampai sekarang cuma bisa diam dan gak mau ngobrol sama sekali. Mei merasa salah milih pasangan dan meminta putus. Di sisi lain Santi langsung lapor sama Yono kalau si gundul udah nyuri tabletnya. Yono pun langsung bentak si gundul itu buat balikin tablet Santi. Tapi si gundul gak mau. Melihat itu Riko kasihan dan membiarkan Yono buat lepasin aja dulu si gundul itu. Mendengar itu, Santi langsung marah karena tabletnya ada video beradu mekanik yang diperankan oleh dirinya. Hal itu sampai bikin Yono kaget. Buat nenangin Santi, Yono nyuruh mereka duduk dan menikmati secangkir teh sambil menunggu waktu yang tepat untuk meminta kembali tabletnya dari si gundul. Ketika Santi mengobrol sambil minum teh, tiba-tiba Santi pingsan dan Riko juga pingsan. Sungguh mengejutkan, guys. Ternyata si Yono ini sengaja ngasih obat bius sama mereka berdua dan mengikat mereka di dalam gudang. Pas Santi sadar, si Yono ngasih tahu kalau semua ini dia lakukan demi menjaga harta karun leluhurnya. Dia bilang kalau mereka berani mencuri harta karun, maka Yono tak segan-segan menanamkan benih singkong Belanda padanya. Pas talinya lepas, mereka akhirnya berusaha melarikan diri. Tapi Riko malah ninggalin Santi sendirian dan kabur terbirit-birit. Yono pun mengejar dan berhasil menyerang Riko. 帮忙！ Melihat Santi yang melenuk ginuk-ginuk, membuat Yono yang tak kuasa pun menutup mata si gundul agar tak melihat aksi penanaman benih singkong Belanda ke dalam lubang ladang Santi yang subur. Yono yang merasa senang pun akhirnya meringis puas. Kalpanak yang punya firasat buruk pun akhirnya mencari Santi dan Riko. Dia menemukan kacamata Riko yang ada di pinggiran pantai yang membuatnya semakin panik. Kalpanak terus mencarinya dan melihat si gundul lagi mainin tabletnya Santi. Mei datang dan bikin kaget Kalpanak, tapi langsung menyuruhnya untuk diam. Karena situasi semakin mencurigakan, mereka secara diam-diam mengikuti si gundul itu. Kalpanak dan Mei merinding ketika melihat Riko berlumuran saus. Jadi mereka langsung lari kembali ke tempat mereka buat mikirin cara menolong Santi dan Riko dari kejahatan si Yono.
Sementara Yono kembali ke penginapan buat memastikan mereka masih ada di sana. Yono ngajak mereka buat segera makan, yang dijawab oleh Kalpanak bahwa dia masih kenyang. Tapi Yono menjelaskan, kalau dia sudah susah payah masakin makanan daging ikan buntal segar untuk mereka, Mei yang tak ingin dicurigai, akhirnya mereka berdua mengikuti Yono ke tempat makan yang akan disajikan. Di sana Mei kelihatan takut dan gak selera makan. Yono pun dengan ramah nyuruh Mei untuk segera makan. Dan Kalpanak menjelaskan kalau pacarnya lagi gak enak badan. Mendengar itu, Yono nyuruh Gundul buat ambilin teh hangat biar Mei gak masuk angin. Ketika Mei meminumnya, dia memuntahkan teh itu sambil berkata kalau dirinya sangat tak enak badan. 美嘉，这么不好意思啊。 Mereka berdua bersembunyi karena menyadari bahwa si Yono mengejar mereka. Hingga pada waktunya Yono mencoba menyerang mereka, tapi Mei berhasil menyemprotkan parfum ke wajah Yono. Mei dan Kalpanak sembunyi di semak-semak, sementara Yono ada di dekat mereka. Akhirnya Kalpanak memutuskan untuk melawan Yono, tapi takdir berkata lain, Yono berhasil menghabisi Kalpanak. Mei yang melihat itu langsung melawan Yono, dan akhirnya dia pun berhasil menghabisinya. Riko, sang kekasih, akhirnya meninggal dunia. Dengan rasa yang sangat sedih, Mei menggali tanah untuk memakamkan kekasihnya di pulau itu. Esok harinya, Mei terbangun dengan pisau yang ada di tangannya. Dia melihat perahu kecil dan segera pergi. Namun si Gundul itu datang dengan amarah yang besar karena ayahnya telah tewas di tangan Mei. Mei berusaha melawan dan berhasil menenggelamkan si Gundul. Itulah alur cerita film Desert Island of the Treasure. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasutri muda yang terbilang cukup bahagia. Sang istri bernama Abby dan sang suami bernama Jason. Terlihat mereka yang saling memberikan hadiah untuk hari jadinya yang ke-7 tahun. Lalu pada saat menyiapkan barang yang akan dibawa besok, tiba-tiba saja Abby merasakan nyeri luar biasa di bagian perutnya. Jason pun menjadi panik dan berniat menunda perjalanan mereka besok. Akan tetapi, Abby tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan itu dikarenakan ia tak mau menjadi penghalang untuk karir suaminya sebagai ahli biota laut. Keesokan harinya, terlihat Abby dan Jason pun melakukan perjalanannya menuju ke sebuah pulau. Dan pada saat di atas kapal, Abby kembali merasakan gejala yang sama. Diceritakan ternyata Abby mengidap kanker yang seharusnya saat itu ia mendapatkan pengobatan kemoterapi. Namun tampaknya Abby telah menerima kondisinya dan berniat menghabiskan hari-harinya bersama Jason suaminya. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan dan disambut hangat oleh temannya yang bernama Blessy. Lalu saat Jason dan Blessy sedang mengobrol berdua, terlihat Abby justru tersenyum sambil memandangi mereka. Adegan kemudian berpindah dan memperlihatkan suasana di balai kota yang dipadati para warga setempat. Ternyata di tempat itu sedang membahas pembuangan limbah pabrik yang merusak kehidupan di laut dan menghilangkan mata pencaharian warga. Ditambah lagi, limbah itu telah meracuni beberapa orang. Di tengah-tengah perdebatan di sana, Jason mengeluarkan pendapatnya yang memberikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Terlihat para warga merasa puas dengan apa yang diutarakan oleh Jason. Bahkan ibu wali kota pun merasa terbantu memecahkan masalah itu. Selanjutnya, seorang pria muda yang bernama Dennis ditugaskan untuk mendampingi Jason selama melakukan penelitian biota laut di sana. Besok paginya, Jason, Dennis, dan beberapa ahli biota laut pun memulai aktivitas mereka. Tak berselang lama melakukan penyelaman, tiba-tiba saja tabung oksigen Jason mengalami kebocoran yang tentu saja membuatnya sulit bernafas. Beruntung Dennis dengan cepat mengamankan Jason.
Sesampainya di tepi pantai, Dennis pun melakukan beberapa peregangan pada tangan Jason yang sempat mengalami kram. Pinapangalagaan itong dagat eh. Besok harinya, di sana terlihat Dennis dan kekasihnya yang bernama Tanya. Tengah asyik berenang sambil bersenang, senang dan diakhiri dengan prot-prot di atas pasir. Siang harinya, Jason dan Dennis kembali melakukan diving. Akan tetapi di scene ini, kita akan dikejutkan dengan tingkah Jason yang sangat tertarik mengambil beberapa gambar Dennis. Sementara di tepi pantai, sambil sesenggukan Tanya memberitahukan bahwa ia telah hamil dari hasil kerja kelompoknya bersama Dennis. Mau tak mau, Dennis pun harus bertanggung jawab. Sekalipun hal itu bukanlah bagian dari rencananya. Di waktu bersamaan di rumah Jason, selalu saja membayangkan sosok Dennis yang membuatnya menjadi basah hingga dia menggosok pusaka miliknya. Di malam harinya, bukan hanya Jason, ternyata Abby juga sedang kembali prot-prot dengan suaminya. Namun, pada saat pemanasan, tanpa sengaja Jason mendapati rambut Abby yang mengalami kerontokan. Dengan alasan kelelahan, Jason pun mengakhiri aksi itu. Adegan kemudian berlanjut setelah selesai melakukan penelitiannya. Dikarenakan terbawa suasana, perlahan Jason mendekati Dennis, dan anehnya, Dennis justru menyambut baik penyimpangan Jason, hingga akhirnya mereka pun prot-prot sesama spesies di atas kapal. Di waktu bersamaan, terlihat Abby dan Blessy sedang melakukan yoga di tepi pantai. Dengan sangat mengejutkan, Abby berpesan pada Blessy agar mau menjaga Jason menggantikan dirinya saat dia telah meninggal. Tak berselang lama, Jason pun muncul di sana. Pada Jason dengan jelas Abby mengutarakan niatnya menjodohkan Blessy pada suaminya. Mendengar hal itu sudah barang tentu membuat Jason seketika murka, lalu meninggalkan mereka di sana. Di tempat berbeda, Tanya yang hamil akhirnya diketahui oleh keluarganya. Segera keluarganya pun mendatangi kediaman Dennis guna meminta pertanggungjawaban. May papakain ka ba? Di malam harinya, Jason yang masih kesal dengan istrinya, ia pun pergi ke halaman rumah untuk menjernihkan pikirannya. Dan secara kebetulan, tambatan hatinya yaitu Dennis sedang melintas di sana. Jason pun meminta Dennis untuk mampir. Dan di sana, sambil menangis, Dennis pun bercerita terkait masalah yang tengah ia hadapi saat ini. Jason yang tak tahan melihat kesedihan Dennis, ia pun menghibur Dennis dengan memberikannya asupan nutrisi. Dan di saat tengah asyik beradu rudal balistik, Abby yang menyadari suaminya tak ada di sampingnya, ia pun lantas mencari Jason hingga ke halaman rumah. Dan betapa terkejutnya Abby melihat suaminya yang tengah sibuk memberikan asupan nutrisi kepada seorang pria. Abby yang begitu mempercayai suaminya, seketika ia pun merasa hancur hingga tak sadarkan diri. Dengan terburu, Jason pun mengakhiri aksinya dan segera melarikan Abby ke puskesmas terdekat. Keesokan harinya Abby pun siuman, namun ia terlihat sangat terpukul mengetahui suaminya yang memiliki penyimpangan tanpa ia ketahui. Tak berselang lama, Dennis yang belum jera ini terlihat mencari keberadaan Jason. Namun sayangnya, ia tak menemukan Jason di sana. Karena sudah terlanjur bertemu dengan Abby, Dennis pun menjelaskan perbuatan mereka semalam, sembari meminta Abby untuk memaafkan Jason. Bukannya marah, Abby justru terlihat sudah menerima kenyataan pahit itu. Dengan meminta Dennis agar mau menjaga Jason menggantikan dirinya, tak lupa ia juga memberikan kalung pemberian suaminya kepada Dennis. Dennis pun diberitahu bahwa Jason sudah lebih dulu kembali ke kota. Sambil sesungguhkan, Dennis pun mengendarai motornya mengejar Jason. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Abby akhirnya pergi meninggalkan Jason dan keluarganya untuk selamanya. Sementara di tempat berbeda, terlihat pernikahan Dennis dan Tanya sedang berlangsung, dan kini mereka telah resmi menjadi suami istri. 1 tahun kemudian, Jason kembali melakukan perjalanan penelitiannya ke pulau itu. Di sana, ia pun kembali bertemu dengan Dennis dan Tanya, yang kini telah memiliki seorang putri. Jason juga melihat kalung Abby pemberiannya dulu, terpasang di leher putri Dennis, yang diberi nama serupa dengan istri Jason, yaitu Abby. Itulah cerita film Sisid. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan follow ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Nakasama ako, naiyak ako lalo eh. Good morning po, ma'am. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita muda bernama Carmina, seorang yang tinggal di pedalaman dengan perekonomian yang dibilang miskin. Dia tinggal sendirian dan harus bertahan hidup dengan keadaan apa adanya. Hingga karena keadaannya tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk bekerja menjadi pembantu di salah satu rumah orang terkaya di desa tersebut. Dia pun berangkat, dan setelah sampai di sana, dia diminta untuk menunggu majikannya, yang ternyata sedang beradu mekanik. Ya, majikannya bernama Alex dan Grace. Good morning po, ma'am. Magandang araw po, sir. Si Carmina po. Carmina diantarkan oleh pembantu yang lain menuju kamar mereka. Di sana sudah ada pembantu lain bernama Sabel dan Monica. Monica din yan. Magkasukat naman kayo eh. Tugas Carmina cukup mudah, yaitu membereskan rumah dan tidak boleh membantah majikannya. Alex adalah seorang pria yang tidak tahan kalau lihat wanita embla-em. Bahkan semua pembantunya pun diajak beradu mekanik secara paksa. Selain itu, Alex juga punya peliharaan ular yang katanya bisa mendatangkan rejeki. Bahaya mo na sa iba. Pero sige. Selain itu, ada tukang kebun mereka bernama Berto. Dia ini sedang menjalin hubungan dengan Monica dan berencana akan menikah beberapa bulan lagi. Sige, bye-bye. While. Suatu hari, Carmina dan Sabel sedang memijat Grace yang bersantai di pinggir kolam. Di sana, Carmina menyadari kalau Alex memperhatikannya. Saat itu, Sabel meminta izin pada Grace untuk kembali pulang kampung karena ibunya akan berulang tahun. Grace memberikan izin padanya dan Sabel cukup terkejut. Biasanya mereka sangat susah untuk minta izin, namun kali ini hanya sekali bilang, langsung dikabulkan. I don't wanna go down to that level. Grace diketahui sangat takut sama ular. Dia membiarkan Alex memeliharanya karena dia, suaminya, Tolong anak yan si ma'am. Wala rin kang mag-anak. Kaya naghanap na lang ako ng malapit dito. beberapa hari bekerja di sana perlahan membuat Carmina terbiasa. Bahkan ketika Alex mendekatinya, dia berusaha tenang dan bakalan tahu apa yang terjadi. Ya, mereka melakukan adu mekanik. Tidak hanya di rumah, bahkan di mobil ketika lagi ngantar Grace. Mereka masih sempat-sempatnya beradu mekanik. Ako na. Gagalingan mo din. Suatu hari, Monica mendapat kabar buruk dari keluarganya. Ya, adiknya berurusan dengan polisi gara-gara narkoba. Jadi Monica butuh dana untuk mengeluarkan adiknya tersebut. Masalahnya uang dari mana? Alhasil dia minta pada Alex untuk memberikan semua gajinya selama 1 tahun ke depan. Namun dengan syarat, mereka harus mau beradu mekanik dengan Alex kapanpun dia mau. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Alex meminta pacar Monica yaitu Berto untuk menyaksikan adu mekanik antara pacarnya dan majikannya itu. Berto hanya pasrah, namun tiba-tiba Alex mengajaknya untuk ikut beradu mekanik bersama. Nakasama ako, naiyak ako lalo eh. Salamat po, sir. Salamat po. Suatu ketika Sabel yang ingin pulang kampung tiba-tiba dilarang sama Grace. Secara mendadak, Grace tidak mengizinkan Sabel untuk pulang. Sabel pun benar-benar kesal dan sedih. Dia frustasi, apalagi ibunya sudah menunggu di kampung. Oh, sorry. Sabel menceritakan apa yang dia lalui selama menjadi pembantu di sana. Dahulu ada seorang pembantu bernama Anna. Dia diprot-prot oleh Alex hingga hamil. Hal itu diketahui oleh Grace, lalu Grace menyiksa Anna dengan cara memanggil tukang kebun untuk menggarap ladang subur milik Anna. Anna berusaha minta ampun pada Grace, tapi ternyata sebuah kecelakaan terjadi. Anna terjatuh ke sungai kecil hingga tewas, dan ternyata Anna itu adalah kakaknya Carmina. Matagal pa ba yan? Dari sini, Carmina akan membalas dendam sang kakak. Sementara itu, Berto dan Monica bersiap ingin menikah. Jadi Berto minta izin untuk ambil cuti. Namun Grace lagi-lagi tidak mengizinkannya, lalu menghabisinya dengan guntingan rumput.
Alex yang melihat itu lantas berbohong pada Monica kalau Berto sudah pergi dari sana. Monica yang masih tidak percaya mencoba mencari Berto dan menemukan handphonenya. Dia juga melihat ada bercak darah di sana. Hingga pada akhirnya mereka bertiga ingin membuat rencana terakhir untuk memberikan pelajaran pada Grace. Jadi, Carmina akan membuat Alex dan Grace beradu mekanik bertiga dengannya. Saat lengah, dia mengikat mereka dan mengatakan kalau dia sudah tahu apa yang terjadi pada Anna. Carmina juga bilang bahwa Anna adalah saudaranya, namun Alex masih bisa melepaskan ikatan itu dan menyerang Carmina. Beruntung Monica yang sampai di sana membantu Carmina memukul Alex hingga babak belur. Sementara Grace kabur ke gudang yang ternyata di sana ada ular peliharaan Alex yang lepas dari kandangnya. Grace mencoba meminta tolong pada mereka bertiga untuk diselamatkan, namun mereka membiarkannya dipatok ular hingga tewas. Kini Carmina, Sabel, dan Monica sudah bebas. Mereka kemudian berenang untuk merayakan kebebasannya. Itulah alur cerita film Katas. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wanita ini bernama Kathleen, usianya sudah menginjak 30 tahun. Saat itu dia baru saja tiba dari Manila. Kathleen adalah anak yang sangat sayang pada orang tuanya, terutama dengan ibunya. Namun ibunya khawatir karena di usianya yang sudah tua, dia masih belum melihat Kathleen menikah. Ibunya takut tidak bisa melihat Kathleen menikah. Dan apa yang ditakutkan itu akhirnya terjadi. Ibunya mengalami batuk hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya tidak terselamatkan. Kathleen sangat merasa kehilangan, begitu juga dengan ayahnya. Beberapa kata ia sampaikan kalau dia mencintai ibunya dan akan selalu mengenangnya. Miss ko pa rin siya. Alam kong lumaban siya. Beberapa hari setelah pemakaman, ayahnya Kathleen ingin berbicara dengannya. Jadi ayahnya akan menikah dengan seorang wanita yang ada di sampingnya itu. Dia bernama Reza. Mereka sudah lama menjalin hubungan dan bahkan dengar dia sudah berbadan dua. Tentu saja Kathleen tidak setuju ayahnya menikah dengan Reza. Dari gaya bicara dan gara-geriknya saja, Reza bukanlah orang yang baik. Seperti hanya ingin mengincar harta ayahnya saja. Sinasabi mo, tama na! Apa yang ditakutkan Kathleen ternyata mungkin ada benarnya. Mengingat ayahnya Kathleen sudah tua dan terkadang kalau diajak beradu mekanik sudah tidak kuat. Jadi, Reza menghubungi sahabatnya Kathleen bernama Del untuk diajak beradu mekanik. Suatu hari mereka kedatangan pekerja baru bernama Otso. Awalnya Reza mengira kalau Otso ini adalah orang jahat, tapi ternyata bukan. Kathleen yang membawanya ke sana untuk menjadi tukang kebun. Mereka ini adalah teman lama dan Otso sedang kesusahan mencari pekerjaan. Jadi Kathleen berniat membantunya. Guys, ka na at magsimula ka na. Ito ang kwarto mo. Sementara itu malamnya, ayahnya Kathleen punya permintaan yang cukup membuat Kathleen menjadi bingung. Jadi Del ini sudah lama kenal dengan keluarga mereka. Bahkan, mendiang ibunya juga sudah tahu kalau Del adalah pria yang baik. Namun Kathleen kurang setuju jika dia dinikahkan dengan Del. Dia bahkan menganggap Del ini seperti saudaranya sendiri. Hindi ko nga yung boyfriend eh. Sundin mo lang ako. Kathleen meninggalkan makan malam mereka dan menyendiri di taman. Beruntung ada Otso yang menemani dia. Dan pada akhirnya mereka curhat di sana. Namun karena terlalu asik ngobrol, pada akhirnya mereka larut dan beradu mekanik di dalam kegelapan. Sayangnya apa yang mereka lakukan dilihat oleh Reza dari kamarnya. Reza yang punya pikiran jahat ingin memanfaatkan kondisi ini. Malam-malam dia datang ke tempat Otso dan mengancam akan melaporkan ini pada ayahnya Kathleen. Kecuali dia harus mau beradu mekanik dengannya. Otso tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya terjadilah prot-prot antara mereka berdua. Sementara itu, Kathleen berbicara dengan ayahnya tentang rencana pernikahan Del dan Kathleen.
Ayahnya memang bukan orang yang baik yang sempurna, namun dia yakin kalau keputusan ini tepat dan mungkin mendiang ibunya juga setuju. Tapi sepertinya Kathleen benar-benar tidak yakin. Dia sudah menganggap Del seperti keluarganya sendiri. Namun dugaan tentang Del, kalau dia orang baik sepertinya kurang tepat, karena ternyata dia sendiri suka beradu mekanik dengan Reza. Bahkan mereka berencana bersama, sama ingin menguasai harta ayahnya Kathleen. Ya, kejahatan Reza terus berlanjut. Kali ini dia ingin memanfaatkan Otso. Dia memberikan handphone untuknya, dan dia meminta Otso merekam aksi beradu mekanik antara dirinya dengan Kathleen. Nantinya rekaman itu akan diperlihatkan pada ayahnya Kathleen, supaya Kathleen diusir dari rumah. Tapi sepertinya Otso tidak tega. Kathleen adalah orang baik. Mereka juga berteman. Mana mungkin dia mau mengkhianatinya? Apalagi dia juga sudah dikasih jatah apem empuk nan hangat sama Kathleen. Jadi Otso balik punya rencana. Dia sengaja mengajak Reza untuk beradu mekanik dan diam direkam. Rekaman itu diperlihatkan ketika acara tunangan Kathleen dan Del. Di sini benar-benar menjadi kacau. Reza terlihat sangat marah dan kesal. Bahkan ayahnya Kathleen juga marah. Gara-gara kekacauan itu, Reza menjadi gelap mata dan menusuk ayahnya Kathleen. Namun pada akhirnya, nasib Kathleen dan ayahnya terselamatkan. Kathleen tidak jadi menikah dengan Del, dan juga ayahnya tidak jadi menikah dengan Reza. Karena Reza berada di penjara, Kathleen ingin Otso yang menjadi pendamping hidupnya. Meski Otso hanya orang miskin, namun dia tulus mencintai Kathleen. Itulah alur cerita film D-League. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.